Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lani Mora dengan NIM 21031018. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pernafasan manusia, mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Dengan dosen pengampu Bapak Realisasi Yogika dan asisten yang pertama Kak Melina Berlian dan yang kedua Kak Anggun Rafila Putri. Yang pertama, pengertian dan fungsi sistem pernafasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Dikenal juga sebagai respirasi yang merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi dari sistem pernapasan ini yaitu menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Selanjutnya, organ pada sistem pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Fungsi rongga hidung ini sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Bisa kita lihat pada gambar bagian rongga hidung. Selanjutnya ada paring, yang merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas. Bagian atasnya berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsinya yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Bisa kita lihat bagian dari faring ini pada gambar. Selanjutnya itu epiglotis yang merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Seperti katup, epiglotis akan terbuka saat bernapas dan untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Lalu saat makan, epiglotis ini akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkannya tersendat. Bisa kita lihat gambarnya pada PPT. Yang selanjutnya itu laring, yang merupakan kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran paring yang membelah menjadi trakea dan tenggorokan. Organ ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernapas, udara mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Getaran ini kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Bisa kita lihat gambar dari bagian dari laring pada PPT. Selanjutnya itu trakea yang berfungsi mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Bisa kita lihat bagian dari trakea pada gambar. Selanjutnya itu bronkus yang berbentuk tabung dengan silia atau rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gelombang ini akan membawa dahak, lendir, atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir ini di tabung bronkial yaitu untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Selanjutnya itu paru-paru, yaitu organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsinya itu menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya itu alveolus yang merupakan kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah dan akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Selanjutnya yaitu kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada asma, yaitu kondisi pernapasan di mana saluran pernapasan mengalami inflamasi dan menyebabkan kesulitan bernapas, batuk, dan sesak napas. Yang kedua bronkitis, yaitu kondisi peradangan pada bronkus, saluran udara utama menuju paru-paru. Biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang ketiga pneumonia, yang merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Gejalanya meliputi demam, batuk dengan dahak, dan kesulitan bernapas. Selanjutnya itu ada kanker paru-paru yang merupakan kondisi di mana sel dari paru-paru ini tumbuh secara tidak terkendali. Gejalanya meliputi batuk, sesak napas, dan pembengkakan pada wajah dan leher.
Selanjutnya yaitu emfisema yang merupakan kondisi paru-paru kehilangan elastisitasnya dan sulit untuk mengembang dan menyusut. Hal ini menyebabkan kesulitan bernapas dan sesak napas. Selanjutnya itu kehilangan suara yang terjadi kehilangan kemampuan untuk berbicara. Dan alergi pernapasannya itu saluran pernapasan merespon alergi ini seperti serbuk sari, debu, atau bulu binatang. Dan menyebabkan gejala seperti batuk, bersin, dan sesak. Selanjutnya itu ada pleurosi, yaitu kondisi di mana lapisan pleura ini menipis dan melapisi paru-paru dan dinding dada, meradang, dan teriritasi. Selanjutnya ada tindakan preventif terhadap menjaga kesehatan pada sistem respirasi manusia atau sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu menghindari merokok dan paparan atas asap rokok. Menghindari polusi udara, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari paparan bahan kimia, mengonsumsi makanan sehat, rajin beristirahat, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, menghindari alergen, menghindari infeksi saluran pernapasan, menerapkan teknik pernapasan yang benar, menerapkan gaya hidup sehat, melakukan vaksinasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.